Salam sejahtera untuk kita sekalian, Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah minggu keempat sesudah Paskah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semua kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri.
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemahnya dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan doa firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-98, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan judul Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan mata bangsa-bangsa. Mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sanggakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia
dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Pemberitaan firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah secara virtual bersama GKITM yang layang. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan bersama-sama untuk beribadah kepadamu di tempat ini maupun secara virtual di tempat masing-masing dimanapun saudara kami berada. Kami percaya Engkau telah menguduskan dan memanggil kami sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, sehingga daripadanya kami juga diperlengkapi untuk menjadi berkat dalam bimbingan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pada saatnya Tuhan kami juga menyediakan hati dan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan sungguh akan menjadi jalan kehidupan bagi kami untuk kami menempuh hari-hari ke depan. Berkati hamba-Mu ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan, dan mampukan untuk berbicara bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Setelah sebelumnya Yesus mengungkapkan ilustrasi panggilan gereja untuk menghasilkan buah, yang diungkapkan dengan ilustrasi Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan orang percaya adalah ranting-rantingnya. Nah, penekanannya agar orang percaya perlu untuk memelihara hubungan persekutuan kehidupannya itu di dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya. Dan jangan sampai terlepas daripada pokoknya. Kita sebagai ranting-rantingnya harus melekat pada pokok itu. Artinya kehidupan kita harus sungguh-sungguh menyatu di dalam Tuhan. Seperti yang Ia katakan bahwa aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, perikop ini juga menunjukkan bahwa begitu berartinya hubungan antara Yesus dan murid-muridnya atau orang-orang percaya. Dan hubungan itu Ia katakan adalah sebagai hubungan kasih persaudaraan. Kasih yang terbesar yang diberikan dari seorang sahabat itu adalah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dengan penuh kasih Ia telah melaksanakan itu. Ia telah mengasihi Bapaknya dengan taat setia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan Ia juga mengasihi murid-muridnya dengan rela mati demi sahabat-sahabatnya. Rela mati demi keselamatan mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus menantang para murid-murid itu untuk membuktikan kasih-Nya kepadanya. Untuk membuktikan kasih murid-murid Tuhan Yesus itu kepada Yesus Kristus. Yaitu dengan taat akan perintah dari Tuhan Yesus itu, yaitu untuk saling mengasihi di antara mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya tetap tinggal di dalam Yesus Kristus itulah, maka mereka akan sanggup untuk melaksanakan yang disebut dengan saling mengasihi itu. Nah, pada waktu mereka hidup saling mengasihi, mereka bukan lagi sebagai hamba-hamba Allah, tetapi mereka disebut sebagai sahabat-sahabat Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, begitu eratnya hubungan antara murid dan Yesus Kristus sebagai sahabat yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana ini direlevansikan dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya masa kini atau selaku gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan dunia pada saat ini. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin memakai kita semua. Atau Allah ingin memanggil dan mengutus gereja Tuhan ini. Mengutus Bapak Ibu saudara-saudara dan saya agar pergi untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Dunia kekinian kita dimanapun kita berada. Untuk menghasilkan buah. Agar dunia ini juga mendapatkan anugerah kasih Allah yang terbesar. Karena kasih Allah itu rupanya bukan hanya diperuntukkan bagi kita para murid-murid Tuhan. Bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya saja, tetapi juga diperuntukkan bagi dunia ini. Maka oleh sebab itulah kehadiran sebagai orang percaya ke dalam dunia ini sangat diperlukan. Supaya anugerah Allah itu sungguh-sungguh nyata dan hadir, berkarya dalam kehidupan di dunia dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kita semua sebagai orang-orang percaya ini sungguh-sungguh mempraktikkan hidup untuk taat kepadanya. Taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu perintahnya adalah untuk saling mengasihi. Maka itulah yang akan membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh sebagai sahabat-sahabat Kristus masa kini. Maukah kita mewujud nyatakan apa yang menjadi kerinduan Allah sebagai sahabat sejatinya masa kini? Dan ini adalah hal yang sangat menyenangkan bagi setiap orang percaya yang telah dianggap oleh Allah sebagai sahabat yang sejati dalam dunia kita. Dan tentunya bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin dihasilkan oleh Allah dalam hubungan sebagai sahabat yang sejati tersebut? Ia ingin agar kita menghasilkan buah yang banyak. Buah yang dapat menyenangkan hati Allah. Yaitu dunia ini boleh mengenal Allah yang sejati. Dunia ini boleh hidup saling mengasihi. Dan dunia ini boleh takluk dan tunduk pada kemahakuasaan Allah yang maha tinggi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita semua selagi kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik selagi kita masih ada. Di tengah-tengah dunia ini, karya dan hidup kita akan menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami semua dan sudah meneguhkan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang percaya, bahkan sebagai sahabat-sahabat yang sejati. Di dalam Tuhan kami percaya inilah kesempatan yang terbaik bagi kami semua yang sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan bagi kami untuk hadir ke dalam dunia ini. Kami percaya bukanlah merupakan satu kebetulan ketika kami dihadirkan ke dalam dunia ini. Tetapi ada sungguh suatu berkat yang luar biasa dan istimewa bagi kami semua. Karena Tuhan juga ingin memakai kami menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu untuk saling mengasihi. Jangan biarkan kami hanya berkati di mulut saja, tetapi sungguh-sungguh dipraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang menunjukkan suatu ketaatan dan menghasilkan buah yang banyak, buah yang membawakan jiwa-jiwa kepada Tuhan, sehingga dunia ini boleh mengenal Engkau dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang menjadi sukacita yang besar bagi kami semua dan bersama-sama dengan malaikat Allah di surga, banyak jiwa-jiwa yang bisa datang kepadamu dan diselamatkan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ke dalam tangan-Mu juga kami pasrahkan kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan, di dalam berbagai pergumulan, permasalahan, bahkan bencana alam yang terjadi di mana-mana pada saat ini. Kami mohon kiranya mereka juga akan mengenal Engkau.
Tuhan kiranya memanggil kami sekalian dapat untuk mengerti keadaan mereka, memberikan pertolongan dan cinta kasih kami juga kepada mereka. Hibur dan kuatkan mereka yang tertimpa bencana tersebut, agar mereka juga mampu untuk melewati hari-hari mereka dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Pada saatnya Tuhan, kami juga bersyukur atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dari anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau telah menambahkan usia bagi mereka sekalian, sehingga menjadikan mereka hidup dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Dan kami mengakui bahwa di luar pimpinan penyertaan Tuhan, kami tidaklah apa-apanya. Karena itu kami bersyukur atas napas hidup yang telah Tuhan berikan bagi kami, dan atas keluarga juga yang telah Tuhan nyatakan bagi kami untuk saling mengasihi dan memwujud nyatakan sebagai keluarga Kristen yang selalu hadir di tengah-tengah dunia ini dan membawakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Bagi keluarga Kristen yang juga merindukan kelahiran putra-putrinya, Tuhan juga memberkati mereka. Yang kesempatan Tuhan juga berikan bagi mereka untuk memiliki buah hatinya melalui kelahiran anak. Mereka juga yang akan Tuhan berkati dengan kelahiran anak selanjutnya. Tuhan kiranya juga memberikan yang terbaik pada saat waktunya yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga mereka juga dapat menjadi ahli waris dari kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga yang hidup di dalam ketaatan kepadamu. Kami juga teringat ya Tuhan untuk sanak saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan duka cita. Hibur dan kuatkan mereka sekalian ya Tuhan dalam pergumulan yang mereka hadapi pada saat-saat ini. Ketika hal yang tidak biasa yang mereka rasakan, mereka juga harus belajar beradaptasi dengan lingkungan di mana sanak saudara mereka meninggalkan mereka. Dan mampukan mereka juga untuk memahami bahwa segala sesuatu yang mereka hadapi ini tidak terlepas daripada kehendak dan kemahakuasaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengendalikan kehidupan mereka, sehingga mampu juga senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga teringat untuk sanak saudara kami yang terpapar oleh karena sakit penyakit, terus istimewa penyakit COVID-19 pada saat ini yang harus mereka jalani. Mereka yang berisolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit atau tempat-tempat tertentu. Mohon kiranya pengasihan Tuhan juga memberikan lawatan bagi mereka sekalian. Hibur dan kuatkan mereka sekalian. Ketika mereka juga harus terpisah dari keluarga dan sanak saudara mereka. Tuhan memberkati pengobatan yang mereka jalani. Tuhan memberkati para medis yang telah Tuhan percayakan untuk jadi saluran berkat untuk kesembuhan mereka. Dan sampai pada saatnya mereka juga akan kembali di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Dalam keadaan sehat sempurna dan dapat kembali melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam setiap pergumulannya ini. Terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang masih merajalela di mana-mana. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami semua bekerja sama, baik itu kami selaku warga gereja, masyarakat, selaku pemerintah, tim gugus tugas, atau semua elemen masyarakat ini boleh bergandengan tangan untuk kerjasama memutuskan mata rantai. Kami juga dapat mempergunakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan bagi kami semua. Dengan ketaatan dan kesetiaan kami sekalian menjalani, maka ini juga dapat mengurangi mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Ke dalam tangan-Mu kami pasrahkan bangsa negara ini dalam setiap pergumulan permasalahan ya Tuhan. Tuhan bekerjalah melalui para pemimpin bangsa kami, para abdi negara, di tingkat pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden beserta jajarannya, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa dan lain-lain beserta jajarannya ini. Tuhan memberkati mereka supaya juga secara terstruktur sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan roda pemerintahnya dengan baik. Sehingga kami selaku masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan ini secara merata, adil dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa Tuhan juga akan memakai gereja-Mu, gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja Kalimantan Evangelis,
yang terus melayani, yang terus juga mengabarkan kabar baik, bersaksi demi kemuliaan Tuhan, dan hidup dalam persekutuan yang baik di dalam Tuhan, dan menciptakan kehidupan yang saling mengasihi, yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi dunia ini, dan khususnya dimanapun kami berada. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan dalam setiap program yang dilakukan, baik di tingkat sinode, resort maupun jemaat, semua hamba-hambamu yang telah Tuhan percayakan untuk bersama-sama menjadi teladan, baik itu para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru selaminggu, pemberita, penginjil, vikaris, tenaga kuster, tenaga pemain musik, dan lain sebagainya. Semua aktivis gereja, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan setiap hamba-hambamu ini. Dengan demikian menjadi alat di tangan Tuhan, agar senantiasa menjadi kemuliaan bagi namamu. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Banyak doa dan harapan ingin kami naikkan kepadamu. Tuhanlah yang mendengar seruan doa sidang jemaatmu ini, dimanapun mereka berada. Dan apa yang mereka pohonkan kepadamu pada saat ini, Tuhan dengarkanlah, kabulkanlah menurut kehendak-Mu. Menurut kuasa dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi, akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Karena itu, kami bersama-sama menaikkan doa ini, sebagaimana apa yang telah Tuhan ajarkan yang bersama-sama kami juga ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas persembahan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dengan keyakinan bahwa Allah akan menggalipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dia
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Hendaklah masing-masing kita berkata dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Tembeng Layam mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat masing-masing, dan kiranya kita semua selalu menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.